Yang pertama ada kerajinan bahan lunak alami, kerajinan serat alam, kerajinan kulit, dan kerajinan bahan lunak buatan. Langsung saja ke pembahasan kerajinan bahan lunak alami. Kerajinan bahan lunak alami yang paling banyak dibuat adalah kerajinan tanah liat. Kerajinan tanah liat merupakan barang pecah belah yang melalui proses pembakaran. Produk kerajinan tanah liat berupa gerabah dan keramik. Kedua produk tersebut dapat dibedakan dari ada atau tidaknya glasir. Glasir yaitu lapisan keras yang berkilat, biasanya ada pada keramik. Produk kerajinan tanah liat yang pertama ada gerabah, yaitu produk kerajinan tanah liat yang memiliki nilai guna karena merupakan produk yang digunakan sehari-hari. Produk yang kedua ada keramik, yaitu produk kerajinan tanah liat yang memiliki nilai estetika karena biasanya difungsikan sebagai hiasan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, contohnya tekote, cangkir, dan celengan. Teknik pembuatan kerajinan tanah liat dibedakan menjadi yang pertama teknik pijat, yaitu teknik yang digunakan untuk membuat bentuk menggunakan tangan secara langsung dengan cara dipijat-pijat atau ditekan-tekan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Sedangkan teknik yang kedua yaitu teknik pilin, digunakan untuk memilin tanah liat atau membentuk tanah liat seperti cacing, kemudian disusun melingkar sesuai dengan desain yang diinginkan. Teknik yang ketiga yaitu teknik putar. Teknik ini sering digunakan oleh pengrajin gerabah atau keramik karena hasilnya lebih cepat dan sempurna. Teknik putar menggunakan alat putar kaki atau listrik yang diputar dan kemudian di atasnya diberi tanah liat yang kita bentuk sesuai dengan rancangan. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik cetak. Dalam teknik cetak, kita hanya perlu alat cetakan yang kemudian tanah liatnya kita cetak sesuai bentuk yang diinginkan. Dua jenis teknik cetak yaitu teknik cetak padat dan teknik cetak tuang. Yang kedua yaitu kerajinan serat alam. Serat alam yang dapat dijadikan bahan membuat kerajinan adalah pelepah pisang dan eceng gondok. Yang pertama adalah eceng gondok. Sebelum diproduksi, batang eceng gondok dikeringkan dan diambil seratnya. Teknik yang biasa digunakan dalam kerajinan eceng gondok yaitu teknik anyam. Contoh produknya adalah tas, keranjang, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelepah pisang. Sebelum diproduksi, dibersihkan dan direndam di dalam kamper yang telah dicairkan, kemudian dianginkan, jangan dijemur. Teknik yang digunakan pada pelepah pisang biasanya adalah teknik tempel untuk membuat sendal atau lukisan. Produk kerajinan yang ketiga yaitu kerajinan kulit. Kulit merupakan bahan lunak yang biasa digunakan sebagai bahan membuat benda berupa pakaian, aksesori maupun benda seni lainnya seperti jaket, tas, topi, dan sepatu. Sebelum digunakan, kulit harus direndam dengan air selama sehari, kemudian dipisahkan dari bulu dan daging yang masih menempel. Proses ini dinamakan penipisan kulit, kemudian dikeringkan dan diawetkan. Setelah kering, selanjutnya proses pewarnaan menggunakan bahan kimia atau pewarna sintesis. Setelah itu dibentuk sesuai desain atau dijahit jika ingin dijadikan pakaian seperti jaket dan tas. Kerajinan yang terakhir yaitu kerajinan bahan lunak buatan. Yang pertama, kerajinan gipsum. Gipsum merupakan mineral yang tidak larut dalam air, umumnya berwarna putih dan bersifat keras. Sebelum digunakan, gipsum dicairkan supaya memudahkan untuk dibuat sesuai kreativitas. Contoh kerajinan gipsum berupa patung, dinding, plafon, atau hiasan untuk dekorasi lainnya. Teknik berkarya dengan gipsum ada 3. Yang pertama, teknik casting, yaitu pembuatan kerajinan dengan bahan yang bisa dicairkan dan dituangkan ke cetakan. Bahan akan mengeras setelah dituangkan. Yang kedua yaitu teknik carving, disebut juga teknik memahat, yaitu pengambilan bagian-bagian yang tidak diperlukan pada material yang dipahat. Teknik ini memerlukan desain rancangan agar meminimalisir kesalahan. Dan yang terakhir yaitu teknik modeling, yaitu proses aditif untuk pembentukan dan pembesaran. Diperlukan bahan elastis seperti plastisin. Proses pembentukan pada proses ini disebut assembling, yaitu bahan-bahan yang telah dipotong, dirakit, atau digabungkan. Kerajinan bahan lunak buatan yang kedua yaitu kerajinan lilin. Lilin memiliki tekstur dan karakter yang berbeda dari bahan lunak lainnya. Produk kerajinan berbahan lilin salah satunya adalah lilin hias. Teknik yang digunakan untuk mendirikan lilin sebagai kerajinan adalah teknik carving atau teknik pahat. Dilakukan dengan mengurangi bagian bahan hingga terbentuk
desain tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu pengemasan. Apa sih pentingnya kemasan? Kemasan merupakan wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas. Kemasan berfungsi agar produk yang dikemas menjadi lebih menarik, aman saat dibawa, bebas dari debu dan kotoran, dan tahan lama. Dalam kemasan biasanya diberi label atau penanda yang dijadikan sebagai identitas atau keterangan produk seperti kerajinan. Kemasan yang menarik akan meningkatkan nilai promosi. Kemasan yang banyak kita temui adalah dari bahan plastik. Selanjutnya kita akan evaluasi. Silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini di buku tulis kalian, kemudian kirimkan ke bu guru ya. Setelah mengerjakan evaluasi, mari kita ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu berkarya kerajinan dari bahan lunak. Simak terus ya. Yang pertama, kita akan membuat jam dinding dari tanah liat. Bahan-bahan yang diperlukan adalah tanah liat, putsir, mesin jam, cat dan kuas, dan pensil serta kertas. Langkah-langkahnya, yang pertama, buat sketsa jam dinding dengan membuat 3 desain alternatif beserta ukurannya. Yang kedua, pilih tanah liat yang baik dengan tekstur yang halus. Ketiga, buatlah alas dengan menggiling tanah liat secara manual seukuran piring. Bagian tengahnya dibuat cekungan untuk tepat mesin jam. Buat lubang berukuran panjang 5 cm dan lebar 0,3 cm yang berjarak 5 cm dari keliling jam tersebut sebagai tempat anyaman. Lepek yang sudah jadi kemudian dibakar. Setelah menjadi keramik, lakukan penganyaman pada lubang tersebut dengan bahan anyam yang telah disiapkan. Lakukan finishing dengan memberikan cat pada lepek tadi. Pasang mesin jam di tengah-tengah bagian keramik dengan menggunakan lem. Dan jadilah jam dinding dari bahan tanah liat. Yang kedua, kita akan membuat lampu hias dari tanah liat. Bahan-bahan yang diperlukan ada tanah liat, rotan, lem kayu, cat pernis, putsir, alat putar duduk, lem, pensil, kuas, dan penggaris. Langkah-langkahnya, yang pertama, buatlah desain terlebih dahulu. Persiapkan rotan-rotan dengan kualitas yang baik untuk anyaman. Buat anyaman sederhana dengan lebar 8 cm dan panjang setiap kap lampu yaitu 60 cm. Buat struktur kerangka berupa 4 kaki yang saling dihubungkan dari rotan yang agak kuat. Buat anyaman sederhana pada rotan penghubung. Lampu dan kabel ditempelkan pada struktur kerangka dengan cara dipaku atau dilem. Pembuatan kap lampu dari keramik yang dimulai dengan teknik putar. Beri lubang secara teratur pada kap lampu untuk menambah keindahan, kemudian bakar kap tersebut. Gabungkan kap lampu dan kerangka yang sudah jadi. Lampu hias dari tanah liat sudah jadi dan siap ditempatkan di tempat yang diinginkan. Yang ketiga, kita akan membuat tempat tisu dari pelepah pisang. Bahan-bahan yang diperlukan pelepah pisang, karton, lem kayu, cat, cutter, pensil, kuas, palu, dan penggaris. Langkah-langkahnya yaitu siapkan pelepah pisang, kemudian dijemur hingga menjadi layu dan kering. Pisahkan permukaan telur pelepah pisang yang bertekstur dengan lapisan bawah yang cukup ketas. Siapkan karton dan buatlah wadah tempat tisu berbentuk sebuah kotak dengan ukuran 21 x 11 x 7. Lapisi seluruh area permukaan kotak karton dengan pelepah pisang secara merata menggunakan lem yang kuat. Lalu semprot dengan cat supaya lebih menarik, kemudian dikeringkan. Tempat tisu siap digunakan. Yang keempat, kita akan membuat gantungan kunci wayang dari kulit. Bahan yang diperlukan kulit sapi atau kambing, pisau, kata, pensil, kertas, kuas, palu, cat, dan lem. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buat desain gantungan kunci pada sebuah kertas. Bersihkan kulit dengan cara direndam air, kemudian buanglah bulu-bulunya. Setelah itu, jemur kulit yang sudah bersih, tetapi jangan di bawah sinar matahari langsung ya. Potong kulit sesuai bentuk desain yang diinginkan. Setelah itu, ukirlah ornamen pada bentuk wayang tersebut dengan tata dan ganden. Beri hiasan warna pada bentuk ukiran menggunakan cat dan kuas. Bentuk wayang yang sudah jadi hubungkan dengan pengait untuk dijadikan sebagai gantungan kunci. Jadi deh. Dan yang terakhir, kita akan membuat topeng dari gipsum. Langkah-langkahnya yang pertama, siapkan bahan-bahan diantaranya gipsum, cetakan, topeng, air, lamir, cat,
cat tembok, warna-warni, dan kuas. Masukkan gipsum ke dalam ember, tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga rata. Tuang adonan gipsum ke dalam cetakan, pastikan adonan gipsum memenuhi bagian cetakan dan tidak ada rongga kosong. Diamkan selama 24 jam hingga adonan dalam cetakan mengering. Keluarkan gipsum dari cetakannya secara perlahan agar gipsum tidak pecah. Warnai topeng sesuai kreativitasmu, dan topeng dari gipsum sudah siap untuk dijadikan hiasan. Demikian materi kita